Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Montaha. Mohon maaf belum bisa mengajar masuk kelas di kelas 5. Saya sudah pamit izin sama wali murid di grup bahwa kondisi badan saya masih dalam keadaan perawatan dokter, ialah perawatan rawat jalan. Nanti kami akan konsultasi kepada dokter perihal hasil USG yang harus kami laporkan kepada dokter urologi, di mana penyakit saya ini adalah ada keluhan nyeri di perut bagian kiri dan disertai dengan rasa menggigil, serta ketika pipis tidak wajar, ialah warnanya keruh bahkan bercampur dengan darah. Pipisnya mengeluarkan pipis semacam warna darah, sesuatu yang sangat kami takuti untuk segera berkonsultasi dengan dokter spesialis. Semoga nanti sore hasil USG kami tidak sampai dengan operasi. Mudah-mudahan hanya bisa diobati tanpa operasi maksudnya. Semoga saja, amin. Mohon bantuan doa kepada semua teman, pihak, guru, murid, siapapun. Semoga kami dalam keadaan baik-baik saja setelah dirawat dokter selama 1 minggu. Agar materi anak tidak dirugikan karena gurunya sakit, maka saya tetap punya satu tindakan, ialah materi tetap kami sampaikan lewat video pembelajaran seperti ini, terkait dengan materi pelajaran bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia, kisi-kisinya sudah diberikan oleh KKMI sehingga bisa kita pelajari, dan tadi sudah kami share di grup. Mohon Bapak Ibu wali murid, anak-anak disemangati, dimotivasi, didorong, diajak belajar kisi-kisi tersebut agar bisa memahami soal yang akan dikerjakan nanti. Dan saya sebagai guru, maka tentu saya sudah bisa memprediksi soal yang akan muncul berdasarkan kisi-kisi tersebut. Untuk soal nomor 1 kemarin sudah kami berikan juga dalam video, dan soal nomor 2 saat ini juga dalam video. Sepertinya masih membahas tentang apa itu kata sifat. Agar anak kelas 5 paham benar tentang memahami apa sih itu kata sifat. Untuk memahami kata sifat ini beragam, bisa panjang, bisa pendek. Kalau saya mengendaki yang pendek saja agar mudah dicerna, bahwa kata sifat adalah kata yang menerangkan kondisi atau keadaan seseorang, kata yang menggambarkan keadaan seseorang, kata yang menerangkan, menjelaskan kondisi atau keadaan seseorang. Misalnya dalam soal nomor 2 ini ada 4 kata sifat yang kami bahas. Yang pertama ialah sedih, yang kedua adalah marah, yang ketiga adalah gembira, yang keempat adalah takut. Sedih, marah, gembira, takut. Sedih ini termasuk kata sifat, berarti sedih ini akan menggambarkan keadaan seseorang, bahwa seseorang itu kondisinya lagi sedih, keadaannya lagi sedih. Gembira juga kata sifat yang juga akan menggambarkan seseorang, bahwa orang yang bersangkutan dalam posisi dalam keadaan gembira.
Kemudian sedih, marah. Marah juga kata sifat, di mana kata marah ini nanti akan menggambarkan keadaan seseorang bahwa orang itu lagi marah misalnya. Dan yang terakhir keempat adalah takut. Sama, takut ini juga masuk dalam kelompok kata sifat. Mengapa? Karena takut ini bisa menggambarkan keadaan seseorang, ialah keadaan takut. Jadi kata sedih, kata marah, kata gembira, kata takut, semuanya ini adalah contoh daripada kata sifat. Nah, setelah anak paham perihal kata sifat beserta contohnya sebagaimana yang dijelaskan Pak Guru, sekarang pertanyaannya dalam ujian besok sesuai dengan kisi-kisi itu akan muncul seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Anak disuruh memperhatikan gambar. Maksudnya dalam soal itu anak akan disuguhi gambar. Gambar apa? Ialah disediakan gambar orang yang sedang tersenyum. Saya nggak tahu orangnya itu boleh laki-laki, boleh perempuan, tetapi yang jelas digambarkan bahwa orang yang ditampilkan dalam gambar adalah orang yang dalam posisi atau dalam keadaan tersenyum. Gambarnya orang tersenyum. Anak disuruh melihat gambar itu. Oh, ini gambarnya orang tersenyum. Anak sudah paham. Oh ya, ini gambarnya orang tersenyum. Nah, ini masih merupakan satu bentuk bahan soal atau statement, pernyataan yang diwujudkan berupa gambar. Lalu setelah diberi gambar demikian, di bawah gambar diberi soal seperti ini. Kata sifat yang sesuai dengan gambar tersebut ialah titik-titik. A. Sedih. B. Marah. C. Gembira. D. Takut. Bagi anak yang cerdas, saya kira menjawab soal seperti ini tidak ada masalah, mudah. Maka tentu yang akan dipilih sebagai jawaban yang benar adalah jawaban yang C, ialah gembira. Dipilih gembira. Kata sifat yang sesuai dengan gambar tersebut ialah gembira. Mengapa kok kata gembira yang benar? Ya karena orang yang tersenyum itu sebagai simbol, sebagai lambang satu kebahagiaan, satu kegembiraan. Orang yang gembira itu diekspresikan dengan senyum. Tentu ini tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa dibantah oleh siapapun. Pasti akan setuju bahwa orang senyum itu semakna, senada, seiring dengan gembira. Beda kalau gambarnya itu mesengut atau merengut terus dijawab gembira, enggak cocok. Wong mesengut kok gembira. Orang mesengut itu bukan simbolnya orang gembira. Ya mungkin simbolnya orang marah. Orang marah mesti merengut. Orang sedih juga demikian. Orang sedang ketakutan, minder juga demikian. Tidak diekspresikan dengan senyum. Kalau ekspresi senyum pada seseorang berarti itu sebagai simbol, sebagai makna bahwa orang yang bersangkutan adalah sedang memiliki sifat rasa gembira. Dia gembira. Gembira ya berarti senyum, tertawa, tidak sedih. Ekspresinya adalah ekspresi yang murah senyum. Itulah yang dimaksud soal nomor 2, ialah bahwa anak disuruh menentukan kata sifat yang sesuai dengan ekspresi gambar
karena ekspresi gambarnya adalah gambar orang yang tersenyum, maka kata sifat yang sesuai dengan ekspresi senyum tersebut tidak lain dan tidak bukan ialah gembira. Jika anak menjawab gembira, pasti benar jawabannya. Jika menjawab sedih, salah. Jika menjawab marah, salah. Jika menjawab takut, salah. Yang benar besok harus dijawab gembira. Oke, jelas, mantap. Demikian penjelasan Pak Guru untuk soal bahasa Indonesia nomor 2. Semoga bisa difahami. Mantap, tetap semangat. Seperti gurunya walaupun sakit, masih tidak menyerah, tetap semangat belajar. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam. Selamat belajar.